Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Bagian tentang contoh-contoh perdebatan. Setelah mempelajari dasar-dasar prinsip-prinsip dalam ilmu munadharah, maka alangkah baiknya kita melihat beberapa kisah munadharah melalui tatbik praktek. Praktekkan kaidah-kaidah dan dasar-dasar tadi. Kemudian munadharah ini sebenarnya ada dua macam yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah munadharah haqiqiyah, perdebatan yang nyata, yang benar-benar terjadi. Misalnya yang disebutkan, yang diceritakan oleh Ar-Razi dalam kitabnya tentang perdebatan-perdebatan yang terjadi antara dirinya sendiri dengan sebagian ulama di negara-negara yang beliau kunjungi. Di antaranya juga yang dinukil oleh para ulama yang menulis kitab At-Tarajum, biografi-biografi ulama. Misalnya dalam Tabaqatus Syafi'iyah, karya Ibnu Subki, dan Dzailu Tabaqatil Hanabilah, karya Ibnu Rajab. Banyak berisi kisah-kisah tentang perdebatan ketika menyebutkan biografi masing-masing para ulama yang terkandung dalam kitab tersebut. Jenis yang kedua adalah munadharah iftiradiyah. Jadi bukan munadharah yang nyata, tetapi munadharah yang dibuat untuk memudahkan pemahaman ilmu bagi para penuntut ilmu. Jadi hanya ilustrasi, bukan perdebatan yang sebenarnya. Biasanya digunakan lafaz-lafaz yang menunjukkan i'tiradat, bantah-bantahan. Misalnya mereka mengatakan, para ulama mengatakan, fa in qulta, jika kamu mengatakan kata wa kata demikian dan demikian, kemudian baru dijawab kulna. Nah, yang seperti ini juga disebut oleh sebagian ulama dengan istilah al-fanqalah. Fa in qulta qulna. Al-fanqalah. Fa in qulta qulna. Kalau Anda berkata demikian, maka jawabannya seperti ini. Kalau dia fa in qala, kalau dia mengatakan begini. Jadi lafadznya adalah jika. Karena ini namanya disebut dengan iftiradiyah, tidak nyata. Di antaranya adalah banyak para ulama yang menggunakan metode penjelasan ilmu semacam ini. Imam Syafi'i misalnya, kemudian Imam para ulama tafsir dan para a'immah yang lain, mereka menggunakan metode al-fanqalah tersebut. Dan ini sebenarnya masuk ke praktek munadharah, tetapi secara tidak langsung. Ada salah satu kitab yang berjudul Al-Munadharat Al-Fiqhiyah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, yang banyak menyebutkan ya, beberapa permasalahan munadharah yang tidak nyata. Dan beliau buat antara dua orang fiktif. Yang satu dijuluki Al-Mutawakkil 'ala Allah, dan orang yang lawannya adalah Al-Musta'inu billah. Berikut kita akan menelaah beberapa contoh perdebatan yang baik yang nyata maupun yang tidak nyata, baik yang terjadi di zaman dahulu atau di zaman modern. Ya, akan dipilih beberapa dengan ringkasan karena tujuannya adalah isyarat saja. Contoh yang pertama, munadharah, perdebatan antara Imam Syafi'i dan Ishaq ibnu Rahawai rahimahumallahu jami'an terkait masalah buyutu ahli Makkah, rumah-rumah penduduk Mekah. Apakah boleh, ya, hal itu melaku wa tukra aula? Apakah boleh dimiliki sehingga boleh dijual, dan bolehkah disewakan? Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa rumah-rumah yang dimiliki oleh penduduk Makkah itu mereka memilikinya, sehingga boleh disewakan, watu ajar. Beda dengan pendapatnya Ishaq ibnu Rahawai yang mengatakan tidak boleh. Siapapun yang datang bebas memanfaatkannya karena tidak ada pemilik yang sebenarnya. Sehingga dari sini maka tidak boleh disewakan karena dia tidak memiliki. Ya, atas dasar apa dia menyewakan, mengambil keuntungan? Padahal itu bukan milik dia.
Ini pemahaman yang diambil oleh Ishaq ibnu Rahawai. Pada saat itu Al-Imam Syafi'i di awal-awalnya tasahala menggampangkan masalah perdebatan ini dengan Ishaq, sampai ada sebagian murid-muridnya Ishaq ibnu Rahawai mengucapkan perkataan yang menunjukkan bahwa ini merendahkan Imam Syafi'i, yang menghina atau merendahkan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i memahami itu, akhirnya beliau kembali lagi dan mendebatnya dengan serius. Fanadhara al-jada, dengan serius dan kembali ke jalur yang sebenarnya. Jada di sini maksudnya torik, kembali ke jalur perdebatan yang sebenarnya. Kemudian beberapa cuplikannya adalah sebagai berikut. Saat itu Imam Syafi'i mengatakan, qala Allah Ta'ala lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Bagi para fuqara muhajirin yang diusir dari rumah-rumah mereka. Diyarihim dimudhafkan. Fanasabat diyara ila malikiha au ila ghairi malikiha. Imam Syafi'i melontarkan pertanyaan, apakah rumah-rumah tersebut, diyar tersebut dinisbahkan ke pemiliknya atau enggak? Ini jelas ya, min diyarihim dimudhafkan kepada pemiliknya. Lalu beliau menyebutkan juga dari lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat hari penaklukan kota Mekah, Fathu Makkah, beliau mengatakan, man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa amin, wa man aghlaqa babahu fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka dia aman, dan siapa yang menutup pintu rumahnya maka dia aman. Di sini Rasulullah menisbahkan, menyandarkan rumah kepada pemiliknya. Apakah kepada pemiliknya atau tidak? Jawabannya ini kepada Abu Sufyan. Nah, kemudian juga dalil yang ketiga, Umar bin Khattab pernah membeli suatu rumah yang digunakan untuk penjara. Apakah ini membeli dari orang yang memiliki atau bukan dari pemiliknya? Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahal tarokalana aqilun mindar. Apakah akil meninggalkan rumah pun bagi kita? Apakah akil meninggalkan kita? Maksudnya adalah akil sudah menjual rumahnya. Di sini menunjukkan semuanya dinisbahkan kepada pemiliknya. Berarti rumah-rumah tadi dimiliki. Sehingga ketika dimiliki maka boleh disewakan. Ishaq pun mengatakan, fakultu, dia menceritakan, ad-dalilu ala sihhati qawli anna ba'dhat tabi'ina qala bi. Dalil bahwa pendapatku ini benar, yang menguatkan pendapatku adalah karena sebagian tabi'in berpendapat seperti itu, yaitu tidak dimiliki. Maka Imam Syafi'i pun berkata kepada orang-orang yang hadir di situ, man hadha, siapa orang ini? Akhirnya ada yang menjawab, Ishaq ibnu Ibrahim al-Handali. Imam Syafi'i bertanya lagi, antalladzi taz'umu, antalladzi yaz'umu ahlu Khurasan annaka faqihum. Apakah Anda, ini bertanya kepada Ishaq, apakah Anda adalah orang yang dianggap oleh penduduk Khurasan bahwa Anda orang yang paling faqih, Anda ahli fikih mereka? Ishaq menjawab, hakadza yaz'umun. Ya begitulah orang-orang menganggap. Maka Imam Syafi'i pun mengatakan, ma ahwajani, ini yang perkataan yang beliau lontarkan, ma ahwajani ayyakuna ghairuka fi mawdhi'ik. Sebenarnya aku lebih butuh kalau seandainya orang lain yang ada di posisimu ini. Fakuntu amuru bi arki udhunaihi. Aku perintahkan agar menggosok telinganya. Maksudnya menghina ya, maksudnya jangan lakukan itu. Alasannya adalah karena Imam Syafi'i mengatakan, aku qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menyebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi engkau malah mengatakan qala Atha wa Tawus wal Hasan wa Ibrahim. Wa hal li ahadin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hujjah? Apakah ada yang bisa dijadikan hujjah ketika Rasulullah sudah menyebutkan sesuatu lalu bisa dikatakan bahwa selain Rasulullah bisa benar? Imam Syafi'i mengingkari dari sisi ini. Kemudian Ishaq pun menjawab, menimpali, Iqra sawa'anil akifu fihi wal bad, dalam surat Al-Hajj. Sama antara orang yang al-akifu fihi wal bad, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar. Maksudnya adalah dari awal ayat ya. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu linnas. Syahidnya di sini. Alladzi ja'alnahu linnasi sawa'anil akifu fihi wal bad. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhiqhu min adzabin alim.
Surat Al-Hajj ayat 25. Allah berfirman, dan Masjidil Haram yang telah kami jadikan alladzi ja'alnahu linnas. Masjidil Haram yang kami jadikan terbuka untuk semua manusia. Jadi tidak ada pemiliknya. Baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar. Jadi siapapun bisa memanfaatkan Masjidil Haram. Ini alasan Ishaq sehingga tidak bisa dimiliki rumah-rumah yang ada di Makkah. Maka Imam Syafi'i menjawab, "Hadza fil masjidi khassatan." Ini hukum berkaitan dengan masjid secara khusus. Bukan berarti seluruh tanah di Makkah masuk ke dalam ayat ini. Itu katanya Imam Syafi'i. Lalu Ishaq pun mengatakan, "Lamma araftu annani afhamtu qumtu." Ketika aku tahu, menyadari bahwa aku sudah nggak bisa jawab lagi, ya aku bangkit, berdiri, meninggalkan. Kisah ini dinukil oleh Ibnu Subki dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Dari perdebatan ini ada beberapa adab-adab dan faedah. Yang pertama, tidak boleh menghina, merendahkan lawan debat. Ya, gara-gara karena tidak kenal sebelum itu. Seharusnya tetap memberikan penghormatan, menghormati orang yang menjadi lawan debatnya sesuai dengan kedudukannya, menggunakan adab-adab yang baik. Kemudian yang kedua adalah apabila masing-masing yang berdebat sudah sepakat menggunakan salah satu usul, maka jika ada pihak yang lain yang menyelisih, ya diharuskan untuk kembali kepada asalnya lagi. Terutama apabila tersamarkan. Misalkan di sini dalam masalah hadis Rasulullah. Tentu saja hadis Rasulullah lebih dikedepankan daripada siapapun. Dan Ishaq pun demikian. Mengakui itu. Yang ketiga, faedahnya adalah di antara tanda ifham, sudah terputus, tidak bisa melanjutkan, sudah kalah, maksudnya sudah mengakui kelemahan, adalah ketika tidak mampu menjawab lagi. Kemudian meninggalkannya. Contoh yang kedua, ini adalah perdebatan yang tidak nyata. Perdebatan fiktif. Dibuat dengan tujuan agar memudahkan pemahaman bagi para penuntut ilmu. Ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Dalam pembahasan apakah tayamum hukumnya seperti hukum toharoh bil ma'. Apakah seperti hukumnya menggunakan air. Jadi kata tayamum dengan tanah. Ketika tidak mampu menggunakan air. Apakah sama ataukah tidak? Dimulai dengan pendapat yang pertama, al-mutawakkil 'ala Allah. Sebenarnya ini tidak ada orang yang tidak nyata. Hanya ya untuk menggambarkan saja. At-tayamum, ya, di pendapat pertama mengatakan tayamum apabila tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air, hukumnya adalah seperti air. Dalam hal apa? Dalam hal boleh melakukan sholat dan ibadah yang semisal dengan sholat yang membutuhkan tohara. Semisal dengan sholat yang membutuhkan tohara, misalnya tawaf atau membaca Al-Quran. Tetapi toharoh tadi hanya toharatu daruratin. Toharot yang darurat, bersuci yang darurat. Sebatasnya saja. Dia toharo yang sangat terbatas. Sehingga toharo tayamum tadi akan batal dengan habisnya waktu. Bi khurujil waqti wa dukhuli. Ketika masuk waktu, ya sudah habis. Keluar waktu, habis. Ya, masuk waktu, datang waktunya. Setelah itu, ya, selesai. Maka barang siapa yang bertayamum untuk sesuatu yang meniatkan untuk suatu ibadah, maka tidak boleh dia melakukan ibadah yang lain yang tingkatannya di atasnya. Jadi hanya bisa dilakukan untuk yang semisalnya atau yang di bawahnya. Misalnya, jika dia niatnya tayamum untuk sholat fardu, maka tidak boleh dia melakukan ibadah kecuali sholat yang sunnah. Semacam itu. Ya. Nah, sebabnya adalah, lalu dijelaskan alasannya. Sebabnya karena syariat tidak menjadikan tayamum sebagai toharoh kecuali dalam kondisi darurat. Jika demikian, maka terbatas. Karena kondisinya darurat, maka terbatas. Sehingga tidak sampai ke tingkatan toharatul ma' dari segala bentuknya. Kalau toharatul ma' keluar waktu tidak batal.
karena memang itu bukan darurat. Sedangkan tayamum dimulai karena ada darurat. Ya, karena kondisi yang darurat, tidak ada air atau tidak mampu, tidak bisa menggunakan air. Alasannya adalah karena syariat tidak menjadikan tayamum sebagai bersuci yang menghilangkan hadas, yang menghilangkan hadas yaitu batalnya wudhu ya, atau batalnya mandi, tidak dijadikan itu, tidak rafi', tetapi nanti akan disebutkan hanya istibahah, membolehkan untuk melakukan ibadah yang membutuhkan toharo. Dia tidak menghilangkan hadas. Bahkan ketika ada air, pada saat ini mereka pendapat yang pertama ini memiliki dalil jika dia menemukan air dan dia sudah tayamum untuk hadas besar atau hadas kecil, maka kembali hadasnya ketika menemukan air otomatis. Walazimahu raf'uhu bil ma'i. Ya, otomatis tayamumnya tadi sudah berhenti. Harus dia toharoh dengan air. Kecuali ada pendapat yang ganjil, pendapat yang syadz yang tidak dapat yang tidak dapat diterima, la yunzaru ilaihi, enggak perlu dilirik lagi. Maka menunjukkan sebagaimana yang disebutkan tadi, yaitu intinya toharoh tayamum dengan at-turab, tayamum dengan tanah tidak bisa menduduki seperti air dalam segala sisinya. Ini ya salah satunya yang berpendapat demikian adalah pendapat dalam mazhab Syafi'iyah. Faqala al-musta'inu billah. Lalu al-musta'inu billah, ada sosok yang kedua, iftiradi juga, fiktif sebenarnya, mengatakan bali tayamumu hukmuhu hukmul ma'i min kulli wajh. Lawannya tadi. Tayamum hukumnya seperti hukum air dalam segala sisinya, karena Allah telah menjadikan tayamum sebagai pengganti dari air ketika tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air. Tidak mampu ini maksudnya airnya ada tapi dia tidak bisa menggunakan air. Nah, di antara sebabnya karena dia sakit misalnya, atau di tempat yang jauh ada hewan buas dan seterusnya. Berarti konsekuensinya karena dia sebagai pengganti, maka menggantikan segala hal yang berkaitan dengan toharoh bil ma'. Jadi, jika dia sudah tayamum, maka toharohnya tidak batal kecuali dengan adanya pembatal toharoh bil ma'. Kecuali dengan pembatal bersuci dengan air juga harusnya sama. Dan tidak batal dengan masuknya waktu atau keluarnya waktu. Kemudian juga konsekuensinya karena dia pengganti, maka siapapun yang bertayamum untuk suatu ibadah, maka dia bisa melakukan ibadah tadi dan ibadah yang lain, baik levelnya di atasnya atau di bawahnya. Dalil dalam masalah ini yang disebutkan oleh pendapat kedua karena Allah menjadikan tayamum dengan tanah dia menggantikan posisi air, ya, menduduki posisi air. Ya, ketika di saat ya, kondisi yang boleh pindah kepada tayamum. Maksudnya ketika tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air. Ini adalah dalil pendapat yang kedua. Ditambah lagi apabila ada seseorang yang sudah bersuci dengan tayamum dengan tanah, maka pada hukum asalnya toharohnya masih tetap berlaku sampai ada dalil yang menunjukkan batalnya toharoh tadi. Nah, masalahnya apakah ada apakah ada dalil yang menyatakan bahwa tayamum tadi batal karena masuk waktu atau keluar waktu, atau sebab-sebab yang yang mengarah kepada hal itu. Apakah ada dalilnya? Ini pertanyaannya. Ditambah lagi, tayamum adalah pengganti toharatun bilma. Maka ijma menyatakan bahwa badal lahu hukmul mubdal. Pengganti menduduki posisi yang digantikan dalam segala hukumnya. Adapun, nah barulah dibantah. Adapun dalil kalian, pendapat yang pertama, yang menyatakan bahwa tayamum adalah toharatu darura, tahara bersuci yang kondisinya darurat, maka fanahnu awwalu qailin bi, maka kita juga sama aja. Kita juga mengakui bahwa itu yaitu tayamum bersuci karena kondisi darurat, bukan kondisi normal. Tetapi sebagaimana yang sesuai dengan yang ditunjukkan oleh syariat.
Yaitu maksudnya adalah darurat maksudnya di sini adalah ketika tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air karena sakit atau yang lain. Adapun memaknai darurat bahwa itu sangat sempit, ya dibatasi dengan keterbatasan yang sangat sempit sebagaimana yang kalian katakan, maka ini tidak ada dalilnya. Jadi maksudnya adalah kita tetap mengakui itu darurat, tapi darurat sesuai yang disebutkan oleh syariat. Adapun yang tidak ada penjelasannya dalam syariat, maka kita tidak membatasi, tidak mempersempit, tidak mempersulit. Ditambah lagi kalian, ya ini pendapat yang kedua mengatakan, kalian telah membantah, kalian kontradiksi dalam pendapat kalian. Karena kalian mengatakan, apabila ada seseorang yang melakukan tayamum untuk sholat fardu, lalu melakukan sholat fardu, semua sholat fardu di seluruh waktunya, dan melakukan sholat sunnah. Seandainya toharohnya darurat, benar-benar darurat dalam segala bentuknya, maka seharusnya cukup untuk sholat fardu saja, nggak bisa untuk sholat sunnah. Tidak bisa ditambahi sholat sunnah, karena dia tujuannya adalah untuk sholat wajib. Dan tentu saja tidak ada yang berpendapat seperti ini. Kalian pun tidak mengatakan demikian. Maka hasilnya adalah diketahui bahwa ini toharatu idtirorin fi jawazi, tidak daruratnya itu karena alasannya, sebabnya dimulainya tayamum. Ada setelah itu yang nggak darurat lagi, selesai ya sudah, berarti sama seperti toharo dengan air. Bahwa toharatun kamilatun tama, ini toharo yang sudah sempurna sama seperti air. Dikuatkan lagi bahwa syariat menyebutnya toharo. Dalam beberapa hadis disebut lafaznya toharo. Maka ya sudah dianggap sebagai bersuci yang sempurna, tidak perlu dibatasi. Kemudian firman Allah Ta'ala setelah menyebut taharatul ma'i wat turab, Allah menyebutkan diantaranya, walaki yuridu liyutahhirakum. Tahara dua-duanya. Kemudian sabda Rasulullah SAW, maju ila turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma'. Allah jadikan tanah sebagai alat untuk bersuci ketika tidak menemukan air. Dan lafaz-lafaz yang lain. Intinya menunjukkan bahwa tayamum adalah toharo yang sempurna ketika tidak terpenuhi, ya ketika ada syarat-syaratnya. Maksudnya ketika tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air. Adapun kalian yang mengatakan bahwa apabila ada air, dalil kalian yang mengatakan buktinya kalau tidak ada air, kalau sudah ada air, maka hadasnya kembali, maka ya memang begitu. Ya, kita pun sama mengakui hal ini. Fa innana lam naqul, karena kita tidak mengatakan bahwa hukmu taharatil ma', kita tidak mengatakan hukumnya tayamum seperti tahara bil ma'. Kita nggak mengatakan begitu kecuali karena memang nggak ada air. Nah, ketika ada air, sudah muncul, sudah ada air atau sudah mampu menggunakan air, berarti adanya tahara tayamum dalam kondisi ini seperti nggak ada. Ya nggak perlu, nggak boleh, berarti nggak boleh memulai tayamum lagi. Karena kita tetap mengatakan tahara bil ma' itu ketika nggak ada air. Nah, ketika ada air ya berarti nggak boleh. Dan ini sebagaimana yang ini juga pendapat seluruh para ulama sebenarnya, kecuali sebagaimana yang kalian katakan, kecuali ada pendapat yang ganjil, yang tidak ada dalil, bahkan dalil menunjukkan bahwa pendapat tersebut lemah. Yang mengatakan seandainya, ya, yang mengatakan walaupun sudah ada air, tetap masih lanjut, tetap boleh sholat atau ibadah yang lain dengan menggunakan tayamum tadi. Ini pendapat yang lemah. Dari sini, maka apabila sudah jelas bahwa tayamum adalah toharo yang sempurna dengan terpenuhi syarat-syaratnya, maka siapapun yang tayamum, walaupun itu tayamumnya niatnya untuk melakukan sholat sunnah, boleh dia melakukan sholat fardu. Karena ini toharo yang sempurna, lengkap ya, seperti toharo bil ma'. Selama kesuciannya masih ada dan tidak ada pembatalnya dalam syariat, maka dia bisa melakukan semua ibadah apapun. Dan pembatalnya sama dengan pembatal taharah bil ma. Lalu pendapat yang pertama, kurang lebih ini kalau tidak salah pendapatnya mazhab Hanabila ya, dan penulisnya memang mazhabnya Hanabila, Hambali. Maka Al-Mutawakkil 'ala Allah mengatakan, ya, ini iftirad ya, tidak nyata. Al-ana tabayyana li rujhanu hadzal qaul.
Saat ini sudah jelas bahwa ini pendapat yang kuat, dan dalam masalah ini yang aku katakan sebenarnya pendapat yang lemah. Dan aku sebenarnya heran gitu katanya. Karena kenapa awal-awalnya masih belum jelas bagiku. Padahal hanya cukup dengan penelitian dan pengamatan yang sederhana saja, mudah diketahui mana yang benar dalam masalah ini. Kemudian aku melihat sebab yang menjadikan tidak jelas ternyata karena hanya menerima saja, hanya menerima pendapat yang dulu aku ikuti, aku tumbuh belajar, aku ikuti saja. Hanya mengikuti para ulama yang aku tidak sampai dalam bidang keilmuan ini, dalam ilmu, tidak sampai secuil yang mereka capai. Tetapi mereka tetap mujtahidun. Walaupun begitu mereka tetap berijtihad. Kita memohon kepada Allah agar mereka tetap mendapatkan pahala, baik satu pahala karena benar, karena keliru, atau dua pahala karena bisa jadi mereka yang benar. Oleh karenanya inilah sebab, dan ini menjadi sebab ya penghalang terbesar terhalang dari ilmu. Hanya mengikuti saja, tidak mempelajari, tidak menelaah, mempelajari hujah-hujahnya, alasan-alasannya. Jadi kalau ingin mendapatkan ilmu, ingin cerdas dan memiliki pandangan yang jauh lebih luas, harus dibutuhkan at-tafkir wa ta'amul, harus meneliti, menelaah lagi, menelaah sumber-sumber pendapat tadi dan apa alasannya. Lalu kemudian diperbandingkan ya, dan ada niat yang baik untuk tunduk kepada mazhab yang rajih. Intinya dia mengakui pendapat orang yang pertama tadi, mengakui bahwa yang dijelaskan oleh pendapat yang kedua itu yang benar. Dalam perdebatan ini ada beberapa adab dan faedah. Yang pertama, pentingnya berdalil. Karena istidlal adalah sebab terkuat menjadi jelasnya suatu kebenaran. Kemudian pentingnya bersikap insaf antara dua orang yang berdebat. Di antaranya adalah tetap menyimak, mendengarkan hujah-hujahnya, mengamati, menelaah, masih diingat gitu, masih ditelaah lagi, bukan dilupakan. Kemudian yang ketiga, rujuk kembali kepada kebenaran apabila ternyata kebenaran tersebut sudah tampak dan sudah menerima apa adanya, dengan tetap menghormati orang lain yang berpendapat menyelisihi dia, tetap menghormati. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan di video berikutnya contoh yang ketiga dan seterusnya. Yang tadi disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam Al-Munadharat Al-Fiqhiyah yang tergabung dalam majmu' kumpulan tulisan Syekh Ibnu Sa'di halaman 372 sampai 374. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.